Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dengan NPM 1911090214, kelas Fisika 5C. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Fisika Komputasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada hukum Coulomb. Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik disebut gaya Coulomb. Sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. Coulomb mendapatkan bahwa muatan-muatan sejenis akan menimbulkan efek tarik-menarik atau atraktif, dan benda yang berlainan jenis akan saling menolak atau repulsif. Gaya tarik atau tolak ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Besar interaksi antar muatan. Sesuai hukum Coulomb, gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dapat dilihat interaksi antara muatan ada dua. Yang pertama, muatan yang sejenis akan tolak-menolak, dan yang kedua, muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Untuk perumusannya, yang pertama gaya sebanding muatan-muatan dengan rumus F tak hingga Q1 dikali Q2. Yang kedua, ada gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dengan F tak hingga 1/R kuadrat. Bisa dilihat dari rumus kedua ini. Untuk perumusan gaya Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q atau Q1 sama dengan muatan pertama dengan satuan Coulomb, Q atau Q2 adalah muatan kedua dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara muatan 1 dan 2 dengan satuan meter. Gaya Coulomb antar muatan menggunakan lingkaran. Misalkan ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B, yang pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya, muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B, muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatannya. Sebaliknya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Contohnya seperti pada gambar C, muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif, sehingga terjadi interaksi saling tarik-menarik antara dua muatan. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, sedangkan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu pada gambar A terjadi gaya tolak-menolak, dan gambar B terjadi gaya tolak-menolak juga. Dan untuk gambar C, terdapat gaya tarik-menarik. Berikut adalah cara untuk penggunaan aplikasi MATLAB pada hukum Coulomb. Bisa dilihat. Untuk materi selanjutnya ada distribusi muatan diskrit. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah.
Analisis medan elektrolistasinya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasa disebut dengan distribusi muatan titik. Gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik digunakan pengertian kuat medan. Untuk medan gaya kolom, kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini, dan dinyatakan dengan simbol E. Muatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Misalkan muatan sumber berupa muatan titik Q. Kuat medan magnet listrik yang dinyatakan dengan E pada suatu vektor posisi R terhadap muatan sumber tersebut adalah medan pada satu satuan muatan uji. Bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen sampai 0 pada vektor posisi R relatif terhadap muatan sumber, kuat medan harus sama dengan ER sama dengan F R kali Q aksen per Q aksen sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R pi. Sama halnya seperti magnet yang memiliki kutub-kutub positif dan negatif. Medan elektrostatis juga memiliki muatan positif dan negatif. Masing-masing muatan tersebut akan menimbulkan garis-garis gaya. Jika muatan positif, maka garis gaya keluar, dan jika muatan negatif, maka garis gaya masuk. Bisa dilihat dari gambar pada kutub positif dan negatif. Analisis garis gaya di atas sangat diperlukan untuk menentukan vektor medan elektrostatis. Berikut adalah menggunakan aplikasi MATLAB. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah dalam pengucapan atau dalam pengerjaan menggunakan MATLAB, saya minta maaf karena saya juga masih belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.